Pak Caleg Bintang Kejora. Apa cerita Pak Lurah? Aku heran nih Pak Caleg. Apa yang diherankan? Kaisang, anaknya Jokowi. Nah, jadi Sekarang kan udah jadi ketua umum PSI dia. iya, ketua umum apa ini? Iya, ditagurin lah ketua umum, ketum Iya. PSI, Partai Solidaritas Indonesia itu. Pak Negito. Ya, pertama sekali kalau kita perhatikan dia idola dengan bunga mawarnya. Kata bersimbol PSI itu kan simbolnya bunga ya kan, bunga mawar. Mawar itu adalah idola dari sang istri. Mungkin dari situlah dia berantusias untuk ke PSI itu. Jadi sah-sah saja sih, orang namanya kita demokrasi kan bebas. Jadi jadi bapaknya itu kayak mana? Pak Presiden itu, Pak Jokowi nya. Apa direstui dia? Iya, buktinya orang adem ayem, berarti kan Pak Jokowi tanpa kita sadari lah ya berarti kan mendukung, merestui. Kalau memang nggak merestui pasti ada gejolak berita yang kita lihat di TV sekarang ini ya udah nggak enak lah gitu. Tanpa ada berita itu, orang kita namanya masyarakat awam di sini berarti ya direstui itu. Aku tuh heran kan Pak Legito kok nggak ke PDI aja dia. PDI kan lebih dominan sekarang nih. Ya, pandangan kita kan selalu gini ya, kenapa sih Kaisang ini kok nggak ke PDI? Mungkin ya kedepannya itu kan ada momen-momen tertentu yang dicita-citakan ya. Ya kalau dia menjadi ketua umumnya, mungkin ke depan aku mau jadi ini, otomatis kan bisa berkoalisi dengan lain. Itu namanya apa? Tujuan hidup. Jadi ada jalan untuk menuju ke itu ya. Kita namanya cita-cita seseorang nggak tahu sih itu. Tapi ya entah, kalau pendapat orang lain ya, kawan-kawan kita coba ambilin, tanya kenapa ya seperti itu. Kalau menurut Bapak Boy gimana Pak Boy? Kalau saya pun agak mengkritik, ya kan, masalah dia jadi ketua umum partai PSI gitu kan. Sementara Kaisang ini kan belum pernah bergabung dia di partai politik. Kok Ya kan? tiba-tiba jadi ketua umum PSI. Itu juga, jadi kalau saya sih cobalah belajar dulu maunya dari dasar, baru dia naik ke atas. Itu kalau saya, pendapat saya. Itulah. Gimana pula kalau menurut diri? Aku menurut kamu lah. Kalau aku itu sama seperti Iwan Fals. Macam kita ini udah tua-tua ini kan ingat lagi Iwan Fals. Iya lah. Kalau di zaman Orde Baru itu dilarang itu lagunya itu. Tapi apa yang diciptakannya itu terjadi di era sekarang. Itulah biasa namanya demokrasi ya. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi judulnya di situ semua. Jadi yang namanya orang berkuasa itu ditambah orang berkuasa sama dengan nggak tahu kita. Tapi kalau 1 tambah 1 tahu kita 2 kali tambah kenyang. Tapi kalau orang berkuasa tambah orang berkuasa kita nggak tahu macam mana kekuasaannya. Itu urusan orang berkuasa. Biasa fenomena demokrasi dari zaman nenek moyang sampai ke zaman kerajaan. Ya pasti dinasti kekuasaan itu pasti ada. Itunya tujuannya semua. Kalau aku sampai sekarang, yang jelas kita rakyat Republik Indonesia ini manut-manut aja lah, jangan melanggar demokrasi berasaskan Pancasila. Itu aja lah. Nah, kalau kata orang Jawa macam kamu apa? Mumet pikirnya ya. Betul yang dibilang Bapak ini tadi. Ujuk-ujuk jadi ketua umum. Mau pemerintah sah-sah aja, namanya orang berkuasa kan begitu. Jadi itu tadi intinya, nggak perlu ulangi lagunya. Sama Siwan itu yang betul. Itu aja deh kalau aku. Kapan lihat aku lagi? Aku dapat altar dulu. Kalau kita bahas-bahas pun, ya yang jelas bagaimana nanti menuju pilpres ini ke depan dengan bagus, aman, tentram dan makmur. Udah itu aja.
Tapi jangan lupa nanti kalau udah selesai pilpres ini, minta tolong kita salah satu beras jangan dinaikkan kali. Udah mulai nunggak-nunggak macam ikan mas ini, beras naik ini. Udah gini. Ya udah menggap-menggap lah. Itu yang penting. Iya. Jadi kalau menurut Pak Kadit macam mana? Kalau aku menilainya ini kan panjang ini. Yang pertama, satu sisi kita melihat Jokowi ini kan sudah lama ber-PDI. Wali kota, Gubernur, gubernur lagi belum habis. ya kan, ya 1 periode lah hitungannya ya kan, tambah lagi presiden 2 periode, istilahnya 5 periode didukung oleh PDI. Makanya aku semalam heran juga kenapa Kaisang ini tiba-tiba dapat restu dari Pak Jokowi katanya. Ya apakah Pak Jokowi ini kita bilang ya kepingin pensiun, ya pensiun dari PDI. Ini kan bisa jadi diciptakannya dulu Kaisang ini, Bisa jadi. ya kan? Iya. Masuk dulu Kaisang ke apa dulu? PSI. Ah, PSI. ya macam Ya, SBY ke lah. politik lah partainya itu. Pak SBY kan gitu, Demokrat, ya kan? Begitu kira-kira posisinya dia mau pensiun dari presiden, Ciptakan anaknya. berhenti kan ya anaknya dulu dari TNI, rebut Demokrat, ya kan? Ah, terakhir dia Ketua umum. ya ketua umum anaknya kan gitu. Kalau ini kan Pak Jokowi ini mau habis jabatannya 2 periode presiden. Ya ke depan apa mau dikerjakan dia? Selaku tokoh bangsa lah ya, paling tidak kan dia punya partai lah. Ya bisa jadi ini PSI ini ke depan jadi partainya Pak Jokowi. Ya ini pandangan. Bisa jadi. Ah, Bisa jadi. bisa jadi ya kan. Tapi itu sah-sah aja dalam demokrasi, sah-sah saja. Tapi kan kalau kita melihatnya ya Kaisang ini pun ku tengok punya kemampuan. Di samping memang dia itu anak muda yang anak presiden lah ya, terlepas itu semua dia punya kemampuan. Karena dari pidato dia semalam, walaupun lembut dia mainnya, tapi dia pasti dapat gitu, dapat istilahnya arahan dia terhadap PSI itu ke depan tuh dapat. Intinya ini anak-anak muda yang luar biasa juga kan. Pada prinsipnya ya sah-sah saja. Cuman kalau aku yakin, heran juga aku kenapa Pak Jokowi merestui kan. Tapi ginilah kalau menurut aku, ya sebagai rakyat ini kita nggak peduli lah kita partai apapun yang apa, yang penting bagus. Yang penting ke depan ini bangsa ini kan bangsa besar, memang harus dipimpin oleh kita bilang partai-partai yang memang peduli sama rakyat. Kalau nggak peduli sama rakyatnya, ini bahaya kita ini, bisa pecah-pecah bangsa ini. Tapi Jadi rata-rata perlu lah. Nah, terus Ya perlu, intinya perlu banyak tokoh yang membuat koalisi besar lah, supaya disintegrasi bangsa itu tidak terjadi gitu. Karena kalau tokoh-tokohnya ini pecah, tokoh-tokoh bangsa ini egois, saling-saling menang sendiri, bangsa sebesar Indonesia ini bisa pecah ini, Pak Boy. Iya ya. Ya bisa disintegrasi bangsa. Jadinya maka kita berharap tokoh-tokoh bangsa ini harus nyatu, walaupun banyak partai, tapi buatlah koalisi bagus, koalisi besar, sehingga tujuan berbangsa bernegara itu bagaimana memakmurkan rakyat itu bisa terwujud, karena bangsa ini aman-aman saja. Jangan seperti dikatakan Pak Biring tadi,
Rakyat sekarang udah cengap-cengap mau beli beras. Ya memang Iya kan? mau berat ya. Nah ini mesti beras yang naik luar biasa. Tapi tadi Iya. Pak Kajet, yang saya potong dulu. Tadi kan yang penting bagi kita itu partai itu yang ngerti dengan rakyat ya. Apa sekarang ini ada juga partai yang ngerti rakyat? Bukan, intinya begini. Semua partai ini waktu itu kan semuanya membela rakyat. Tujuannya itu kan baik semua. Tapi kalau partai ini pecah-pecah, ego-ego masing-masing, ya intinya tidak lagi mikirkan rakyat, sudah mikirkan partainya masing-masing. Oh itu maksudnya ya. Ada partai yang nggak mikirkan rakyat. Partai apa itu? Itu partai Bintang Kejora itu. Oh, iya. Partai Itu Bintang kan Caleg yang dikasih- Belacan. Iya, yang dikasihnya pun sama masyarakat Belacan. Itu mana pula rakyat? Biar kurapan rakyat di semua.